Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Sebentar kami akan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkati juga teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo kids, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Anugerah. Hari ini Kak Nirma mau bawa firman Tuhan yang berjudul Petrus melakukan mujizat. Kids, apa kabar hari ini? Hari ini kakak membawa baterai yang berbeda-beda. Kalau kita lihat, baterai ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, baik bentuknya maupun isinya. Ada yang namanya tegangan dan daya pada baterai. Kalau kalian punya power bank, ada ukuran daya misal 10.000 mAh, menandakan seberapa banyak listrik yang tersimpan di dalamnya. Setiap baterai memiliki daya dan digunakan untuk memberi daya pada berbagai jenis perangkat seperti senter, mainan, dan kalkulator. Tetapi baterai 9 volt memiliki daya yang paling besar. Namun kekuatan baterai yang paling kuat sekalipun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Allah. Hari ini kita akan belajar bagaimana Petrus menunjukkan kuasa Roh Kudus saat ia melakukan mujizat. Yuk kita lihat videonya. Petrus menjadi seorang pemimpin di dalam gereja mula-mula. Melalui Roh Kudus, kuasa Allah memampukan dia dan para rasul Yesus yang lain untuk menyembuhkan orang dan berbicara dengan berani tentang Yesus Sang Mesias. Pada masa ini, gereja di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria mengalami kedamaian dan dikuatkan. Para pengikut Yesus menghormati Allah dan Roh Kudus menguatkan mereka. Lebih banyak orang bergabung dengan gereja. Petrus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Ia mengunjungi orang-orang Kristen yang tinggal di sebuah kota bernama Lida. Di kota itu ada seorang yang bernama Eneas. Eneas lumpuh dan telah berbaring di tempat tidur selama 8 tahun. Petrus berkata kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu." Dan segera Eneas bangun. Ketika hal itu terjadi, banyak orang melihat Eneas telah sembuh dan berbalik kepada Tuhan. Di kota Yope ada seorang pengikut Yesus yang bernama Tabita. Ia juga dikenal sebagai Dorcas. Dia selalu melakukan perbuatan baik, menolong orang yang membutuhkan dan membuat pakaian untuk para janda. Seiring berjalannya waktu, Dorcas jatuh sakit dan meninggal. Murid-murid di Yope mengutus 2 orang ke Lida untuk menjemput Petrus. Petrus pergi ke Yope. Ia naik ke lantai atas rumah tempat jenazah Dorcas dibaringkan. Petrus menyuruh teman-teman Dorcas keluar dari ruangan dan berlutut di samping mayatnya. Petrus berdoa dan kemudian berkata, "Tabita, bangunlah." Ia membuka matanya, melihat Petrus dan duduk. Petrus memanggil murid-murid dan teman-temannya dan mereka melihat bahwa Dorcas masih hidup. Mujizat ini menjadi terkenal di seluruh Yope dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus memberikan kuasa kepada Petrus untuk melakukan mukjizat, banyak orang melihat apa yang terjadi dan menjadi percaya kepada Yesus. Mukjizat-mukjizat ini mengingatkan kita akan mukjizat-mukjizat Yesus yang membuktikan bahwa Dia adalah Anak Allah yang datang untuk membawa keselamatan bagi dunia. Nah, kids, bagian firman Tuhan ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Tuhan memakai Petrus dalam rencananya untuk membangun gerejanya. Ketika Petrus dan murid-muridnya
murid-murid lainnya membagikan kabar baik, gereja bertumbuh dan telah menyebar ke berbagai wilayah di Yudea dan Samaria. Yesus berjanji bahwa gerejanya akan bertumbuh sampai ke seluruh penjuru dunia. Dalam kisah ini, Petrus mengunjungi jemaat di Lydia dan Yope. Siapakah dua orang Kristen yang disembuhkan oleh Petrus melalui kuasa Roh Kudus? Ya, melalui kuasa Roh Kudus, Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh bernama Eneas dan membangkitkan Dorcas kembali. Mujizat-mujizat ini membantu kita untuk mengerti akan kebenaran Injil. Apa itu? Yesus benar-benar memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Apa yang terjadi di kota-kota karena Petrus melakukan mujizat-mujizat ini? Hayo kids. Nah, kuasa Roh Kudus tidak hanya menyembuhkan orang, tetapi juga mengubah hati orang, mengubah hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Banyak orang berbalik kepada Tuhan dan diselamatkan dari dosa mereka. Kita dapat diselamatkan dari dosa kita ketika kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum Petrus membangkitkan Dorcas dari kematian, ia berdoa. Petrus menyadari bahwa ia membutuhkan Allah. Dia juga mungkin berdoa untuk meminta petunjuk dari Tuhan tentang apa yang Tuhan ingin lakukan atas kematian Dorcas. Petrus tidak memiliki kuasa tanpa Allah, dan ia membutuhkan Allah untuk melakukan mujizat tersebut. Kids, kita pun juga dapat mencari Tuhan dalam doa. Kita melakukan ini karena membutuhkan dan mempercayai Tuhan. Hanya Allah yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Kita dapat meminta Dia untuk menolong kita dan memberi kita petunjuk dalam hidup kita saat kita hidup untuk menghormati Dia. Nah, kids, ketika Roh Kudus memberikan kuasa kepada Petrus untuk melakukan mujizat, orang-orang melihat apa yang terjadi dan percaya kepada Yesus. Mujizat-mujizat ini mengingatkan kita akan mujizat Yesus yang membuktikan bahwa Dia adalah Anak Allah yang datang untuk membawa keselamatan bagi dunia. Ayo kids, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus jadi penolong bagi setiap kami. Kami mau Tuhan, kami percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hati kami, dan kami tahu betul bahwa Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.